Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat kula hormati keluarga besar Raden Asnawi sedanten mawon, mulai Gus Hafid bin Ni'am bin Zuhri bin Raden Asnawi sedanten keluarga santri. Niki kudanan nggih niati dudusan nonton mawon. Terus riyen wonten cerita udan niku rahmat. Jadi nak sampean melayu saking udan berarti melayu saking napa? Rahmat. Terus niki terus cara berpikir niku udan niku rahmat, terus termasuk tobat sing sah niku dawuh Imam Ghazali kon adus nganggo banyu udan sing ceblok langsung, mergo nak liwat kenteng kadang kentenge iku hasil sumbangan proposal. Terus mun sing langsung mawon, sing liwat plastik mun mboten mandi niku. Mboten mandi niku sing niku mak usama niku. Terus dulu di antara syarat tobat niku dawuh Imam Ghazali niku adus udan sing perawan, maksudnya sing asli ceblok saking pundi langit niku langsung sampeyan nombe. Nak tepak nggih tobat, nak mboten tepak nggih lara niku. Mergi asli. Terus kula matur nuwun sanget jenengan hormat teng Raden Asnawi. Beliau sekarang generasi keempat ya, wonten sing generasi ketiga. Nasab kula kepanggih Raden Asnawi teng Asnawi sepuh. Terus Mbah Raden Asnawi gadah bah namine Abdullah Husnen, terus Ibu Ayu Sofiah niku binti Asnawi sepuh. Kula buyut kula kandung damaran niku Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Kenapa saya cerita zuriyah? Terus satu peradaban, ini bahasa Indonesia mohon ya, kersane gaul. Satu peradaban itu yang bisa bangun itu dzurriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen, jadi agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu udah abadi, karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan, bapak kamu siapa? Itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampean nanti berakhir di kuburan, karena nanti dijawab siapa bapak kamu, disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya bapak Karmen apa itu sudah selesai, sudah nggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku dawuh Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Terus dawuh Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya. Saya ngikuti leluhur saya, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', yaitu keluarga besar yang tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan, dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita ini melakukan kemusyrikan. Maka nalana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen, disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Logika permanen itu begini, misalnya kita ini kan hidup dari bapak dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir
berakhir. Kemudian kita mau tidak mau berpikir Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah, lewat wahyu Allah, lewat titah Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala, macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal usulnya adalah tidak ada, adamiyun makhdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah tentu terus kita berpikir dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, nggak ada saingannya. Karena Allahu wala syai'amahu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita ini berpikir nggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah, sehingga nggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, nggak ada Fir'aun, nggak ada Lata, nggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Sama nggak usah tanya saya, Gus, tapi orang menjadi musyrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap nggak mungkin. Kemusyrikan itu satu teori yang nggak mungkin. Tapi kalau orang musyrik itu mungkin. Kitab beliau, mungkin saya termasuk pernah cucu yang membawa kitab beliau banyak ke Korea. Saya itu beli pesolatan tuh bukan 1 2 sampai 2 kerdus 3 kerdus. Itu mulai dulu, mulai saya ngiai sampai sekarang. Tak bawa ke Sragen, ke Solo Tigo, termasuk tak bawa ke Korea. Jadi mungkin ya ini GR saya ngaji di sini itu barokahnya jualan pesolatan. Tapi bukan jualan yang cari laba enggak, karena tak gratiskan, tapi itu dagang akhirat lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya masuk neraka ketok ora pantes wong bakul pesolatan kok masuk neraka gitu. Kayak itu enggak pantes itu. Karena saya termasuk orang ya yang cara berpikir itu optimis. Dulu di sini ada orang alim alama namanya Raden Asnawi. Terus kemudian sejarah agak berpolemik, ada yang mengatakan beliau itu muridnya Syekh Nawawi, ada yang mengatakan tidak. Apapun itu yang saya yakini adalah beliau ya saling istifadah lah, saling bermanfaat bagi Syekh Nawawi Banten. Saya punya catatan sejarah banyak tentang Raden Asnawi karena guru-guru kita itu akan ketemu di Syekh Nawawi Banten. Yaitu kita tahu misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Zubair misalnya ngaji Syekh Fakih Mas Kumambang, ngaji Mbah Mahfud, terus ngaji Said Abi Bakar Sato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Kalau keluarga sini mungkin misalnya Gus Hafid, Mbah Niam, Mbah Zuhri, terus Raden Asnawi. Raden Asnawi kita tahu nikah dari istri mudanya Syekh Nawawi, yaitu Nyai Hamdana. Saya sering diceritani Mbah Mun, terus Nyai Hamdana punya anak yang namanya Zuhriyah dari Syekh Nawawi. Kemudian setelah dinikahi Raden Asnawi punya anak namanya Zuhri, Minan, Niam, terus sampai ke Gus Hafid itu, Hafid bin Niam. Kenapa saya cerita ini? Karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti Mungkar Nakir itu nggak akan tanya dia marabbuka wa manabuka, karena dia punya rencana. Yang ngajar tauhid itu saya, kata. Jadi kalau dia akan marabbuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar tauhid? Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat, ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman.
Kalau kita ndak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul.